Satu pengalaman yang baru untuk saya lah dalam bekerja dengan pemain ni. Indonesia kan, mereka pun ada like up and down mereka dan kita perlu belajar lah daripada mereka. Fans Malaysia menangis meski menang lawan Brunei. Timnas Malaysia dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23. Jakarta, 19 Juli 2025 SEM. Harapan tinggi publik sepak bola Malaysia untuk menyaksikan tim muda mereka melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025 harus pupus lebih awal. Meski skuad Harimau Muda baru saja memetik kemenangan meyakinkan atas Brunei Darussalam dalam laga kedua grup A yang berlangsung sore kemarin. Malaysia menang telak atas Brunei dengan skor yang cukup dominan. Namun kemenangan itu justru menjadi ironi. Alih-alih membawa angin segar, hasil tersebut justru membuat para fans Malaysia terpukul setelah mengetahui bahwa kemenangan itu tidak cukup untuk mengantarkan tim mereka ke babak semifinal. Kekecewaan supporter pecah di berbagai media sosial dan stadion, bahkan beberapa di antaranya tertangkap kamera meneteskan air mata menyaksikan kenyataan pahit tersebut. Unggahan bertagar #Harimau Muda, Piala AFF U23 dan kami kecewa menjadi trending topik di Malaysia tak lama setelah pertandingan berakhir. Format baru yang menjadi bumerang. Berbeda dari edisi sebelumnya, Piala AFF U23 tahun ini menerapkan sistem baru yang cukup ketat. Total hanya ada 3 grup, dan dari masing-masing grup hanya juara grup yang berhak langsung melaju ke babak semifinal. 1 tiket tersisa akan diberikan kepada tim runner-up terbaik dari ketiga grup. Regulasi inilah yang kemudian menjadi batu sandungan bagi Malaysia. Meski kini mengoleksi 1 kemenangan dari 2 laga yang dijalani, hasil tersebut masih belum cukup untuk menempatkan Malaysia di posisi runner-up terbaik. Pasalnya, dalam pertandingan pembuka grup A sebelumnya, Malaysia menderita kekalahan dengan skor 0-2. Kekalahan itu sangat memukul, terutama karena selisih gol yang dimiliki Malaysia menjadi sangat kecil. Dengan hanya 1 kemenangan dan selisih gol yang minim, Malaysia berada di bawah bayang-bayang tim-tim runner-up dari grup lainnya yang memiliki selisih gol jauh lebih baik. Malaysia masih menyisakan 1 laga melawan tuan rumah Indonesia. Namun, kemenangan dalam laga itu pun belum menjamin tiket ke semifinal. Apalagi jika hanya bermain imbang, maka peluang Malaysia sepenuhnya tertutup. Air mata supporter, tawa Safi Sali. Momen emosional pun terjadi usai peluit akhir berbunyi. Beberapa fans yang datang langsung ke stadion terlihat menangis, mengetahui bahwa kemenangan atas Brunei tidak banyak membantu. Macam mana ini boleh jadi? Kami sudah menang, tapi masih tak boleh ke semifinal. Ini sistem pelik, ujar seorang supporter yang enggan disebut namanya sambil meneteskan air mata di luar stadion. Di sisi lain, mantan striker timnas Malaysia, Safi Sali, justru terlihat memberikan komentar yang mengundang kontroversi. Dalam sebuah wawancara singkat di siaran langsung televisi Malaysia, Safi tertawa ketika ditanya soal peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal. Menang, tapi tetap lepas. Itulah bola sepak sekarang, ucap Safi sambil tertawa kecil. Komentarnya itu langsung menuai reaksi beragam dari netizen. Ada yang menganggapnya bercanda, namun tidak sedikit yang menilai itu bentuk tidak empati terhadap perjuangan para pemain muda di lapangan. Laga terakhir lawan Indonesia, laga formalitas atau harapan terakhir. Laga terakhir melawan Indonesia menjadi satu-satunya peluang bagi Malaysia untuk menyelamatkan muka. Namun tugas itu tidaklah mudah. Indonesia tampil sebagai tuan rumah sekaligus tim unggulan di grup A dengan dukungan penuh dari ribuan supporter fanatik. Malaysia wajib menang besar untuk bisa bersaing dalam perhitungan runner-up terbaik. Namun itu pun tetap bergantung pada hasil dari grup lain. Situasi ini membuat sebagian besar publik sepak bola Malaysia merasa peluang sudah tertutup. Pelatih kepala Malaysia U23 Raja Azlan Shah dalam konferensi pers pasca pertandingan mengakui bahwa peluang timnya sangat kecil. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para pemain akan tetap tampil maksimal di laga terakhir. Kami tahu peluang kami sangat tipis, tapi kami akan tetap bermain dengan hati. Setiap pertandingan adalah pembelajaran, kami tidak akan menyerah, ujarnya tegas. Evaluasi sepak bola muda Malaysia. Kegagalan ini memunculkan kembali perdebatan panjang soal regenerasi sepak bola Malaysia. Banyak yang menilai bahwa sistem pembinaan pemain muda belum sepenuhnya matang. Federasi Sepak Bola Malaysia kembali menjadi sorotan atas hasil mengecewakan ini. Pengamat sepak bola Malaysia, Rahim Johari, menyebut bahwa turnamen ini harus menjadi tamparan keras bagi pengurus dan pelatih.
Ini bukan soal regulasi semata. Ini cerminan bahwa kita masih belum siap bersaing di level ASEAN, bahkan di level usia muda. Kita harus serius melakukan evaluasi menyeluruh. Ungkapnya dalam sesi diskusi olahraga nasional. Kesimpulan. Meski sempat menyulut harapan dengan kemenangan atas Brunei Darussalam, Timnas U23 Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjalanan mereka di Piala AFF U23 2025 kemungkinan besar berakhir di fase grup. Format baru yang hanya mengambil satu runner-up terbaik dari 3 grup menjadi tembok tinggi yang sulit ditembus, terutama karena kekalahan pada laga awal. Air mata supporter menjadi gambaran jelas dari kekecewaan publik Malaysia.